What's Trending? Selamat pagi, ketemu lagi di What's Trending pagi hari ini bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini kita akan bahas soal menghadapi puncak gunung es kasus kekerasan seksual. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bulan ini beberapa kasus kekerasan seksual mencuat, mengingatkan kita kembali bahwa kejahatan ini masih tinggi angkanya di tanah air. Beberapa kasus kekerasan seksual tercover media dan disorot publik belakangan. Di antaranya tercatat sebanyak 25 anak mengalami kekerasan seksual yang terjadi sejak 2023 hingga Juli 2024 di Sragen, Jawa Tengah. Kemudian Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI juga baru saja merilis ada 15 kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang Januari hingga Juli 2024. Dan yang paling tinggi kekerasan fisik dan kedua itu adalah kekerasan seksual. Sementara itu yang juga menghebohkan tanah air, seorang siswi SMP diduga menjadi korban kekerasan seksual oknum polisi di Bangka Belitung. Anak usia 15 tahun ini diduga mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat saat melapor kasus pemerkosaan yang dialaminya di panti asuhan. Lalu Komnas Perempuan juga mencatat ada sebanyak 1.133 kasus kekerasan seksual di kampus dan 94%-nya adalah korbannya perempuan. Dan baru-baru ini ada juga kasus kekerasan seksual di transportasi umum yang justru mendapat penanganan yang tidak profesional dari petugas yang diduga mengeluarkan kalimat-kalimat seksis terhadap korban pelapor. Serta yang terbaru, Meila, sebagai advokat publik dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Yogyakarta yang selama ini bertugas membela dan mendampingi para korban kekerasan seksual, dilaporkan dan dijadikan tersangka atas dugaan pencemaran nama baik. Meski demikian, kasus sebanyak itu diibaratkan hanyalah puncak gunung es kasus kekerasan seksual di Indonesia ini. Diyakini lebih banyak lagi kasus yang tidak terlapor hingga tidak terliput. Kita mau bahas ini, sebelumnya kita dengarkan dulu komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar dari @amnestyIndo. Bela korban kekerasan seksual kok malah dikriminalisasi? Lanjut @witchxx. Ngeri banget advokasi LBH Jogja pendamping korban kekerasan seksual malah ditetapkan sebagai tersangka karena dilaporkan balik pakai UU ITE. @5txx. Dampingi korban kekerasan seksual kini jadi tersangka pencemaran nama baik. Akal sehat udah tak berlaku di Wakanda. @farxx. Terus kemarin ada siswi lapor ke polisi jadi korban pencabulan. Polisinya malah yang mencabuli. Hebat nggak? @chatxx. Penting banget untuk ada di sisi korban ketika mengalami kekerasan seksual, guys. Gak bisa sembarangan bereaksi. Yang terakhir @sulxx. Kekerasan seksual adalah musuh bersama dan harus dituntaskan. Mari kawan, rapatkan barisan untuk bersama-sama menolak kekerasan seksual. Organisasi-organisasi yang tergabung dalam koalisi lembaga masyarakat sipil mendesak kepolisian menghentikan proses hukum terhadap Mila Nurul Fajriah yang menjalankan tugas sebagai pendamping korban kekerasan seksual di Yogyakarta. Direktur Eksekutif Kalyana Mitra, Ika Agustina, membacakan pernyataan mewakili koalisi. Kita simak pernyataannya dalam konferensi pers bertajuk Kriminalisasi Pendamping Korban Kekerasan Seksual Mila, pengacara YLBHI, Kamis 25 Juli 2024. Kriminalisasi ini merupakan serangan serius terhadap perempuan pembela HAM dan pendamping korban kekerasan seksual. Tindakan ini mencederai hak impunitas yang dimiliki oleh advokat, pemberi bantuan hukum, dan pendamping korban sesuai dengan UU yang berlaku. Kami mendesak Kapolri untuk mengevaluasi Kapolda DIY serta meminta Kapolda DIY menghentikan proses kriminalisasi terhadap Mela. Kami juga meminta Kompolnas, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan untuk mengevaluasi proses ini secara menyeluruh. Kriminalisasi ini adalah langkah mundur dalam melindungi korban kekerasan seksual dan komitmen untuk melawan segala bentuk kekerasan seksual. Kami mendesak Kapolda DIY untuk menghentikan proses hukum terhadap Mila Nurul Fajriah. Kami bersama Mila, kami bersama korban, dan kami melawan segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Jakarta, 25 Juli 2024, Koalisi Lembaga Masyarakat Sipil.
Konferensi pers itu dihadiri pula oleh perwakilan sejumlah organisasi, diantaranya Kontras, Lembaga Bantuan Hukum LBH Apik, Amnesty International Indonesia, Kaliana Mitra, dan Jaringan Perempuan Yogyakarta. Ketua Pembina YLBHI sekaligus Ketua Pengurus Asosiasi LBH Apik Indonesia, Nur Syahbani Katia Sungkana, pada kesempatan itu juga menyatakan sikapnya. Saya sebagai Ketua Pembina YLBHI dan juga Ketua Pengurus Asosiasi LBH Apik Indonesia mengutuk keras ya sikap polisi terhadap para pembela HAM khususnya dalam kasus Mela ini. Ini bukan yang pertama kali ya kriminalisasi terhadap para pekerja bantuan hukum atau juga human rights defender. Nah, khusus terhadap kekerasan seksual ini, saya kira kita semua tahu baik dari berbagai lembaga layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun yang sudah dihimpun oleh Komnas Perempuan. Angkanya meskipun tahun ini dikatakan menurun sedikit, tapi itu sebetulnya hanya puncak gunung es ya dari kasus-kasus yang ada dan bahkan semakin brutal. Kita tahu bahwa sudah ada berbagai undang-undang baik itu di KUHP maupun spesifik mengenai kekerasan seksual, namun sikap penegak hukum ini yang saya kira sangat kurang pengetahuan, kurang sensitif terhadap kasus itu. Malah kemarin ini saya baca di Bitung bahwa polisi justru melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang sedang akan mengadukan kasusnya. Nah, ini juga puncak gunung es. Nah, belum lagi perilaku polisi sendiri atau penegak hukum yang lain yang melakukan kekerasan seksual di luar tugasnya ya. Dalam tugasnya udah jelas tadi, tapi di luar tugasnya. Dan juga pejabat-pejabat yang melakukan sex torsion. Founder @perempuan_perempuan Rika Rosvianti yang akrab dipanggil Neki mengatakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang tidak diimplementasikan dengan benar oleh aparat penegak hukum bisa berdampak pada memudarnya kepercayaan publik yang akan membuat masyarakat lebih percaya pada penyelesaian secara viral. Lebih lanjut kita obrolin saja soal kasus kekerasan seksual dan penanganannya ini bareng Rika Rosvianti alias Neki, founder @perempuan_perempuan. Akun Instagramnya di @_perempuan_ adalah bagian dari KRPA, Koalisi Ruang Publik Aman, dan Kompaks, Koalisi Anak Muda Peduli Kekerasan Seksual. Akun ini banyak bahas tentang macam-macam bentuk kekerasan seksual, stereotip korban kekerasan seksual, sampai dengan cara mencegah dan menangani kekerasan seksual. Kak Niki, bagaimana Anda melihat kasus kekerasan seksual yang bermunculan belakangan ini? Kalau menurutku sebenarnya peningkatan kasus kekerasan seksual itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah soal awareness masyarakat. Mereka jadi lebih tahu definisi kekerasan seksual itu apa. Jadi mereka ngerti bahwa oh ini udah termasuk kekerasan seksual dan mereka bisa ngelapor gitu. Dari yang sebelumnya nggak tahu bahwa bisa jadi mereka sudah mengalami tapi nggak sadar bahwa itu adalah kekerasan seksual. Dan yang kedua adalah peningkatan kasus kekerasan seksual juga bisa menjadi indikator bahwa masyarakat sudah merasa ada tempat yang bisa dipercaya untuk melaporkan gitu. Jadi bukan hanya mereka jadi sadar apa itu kekerasan seksual, tapi juga mereka punya rasa percaya pada pelaporannya nih, bisa melapor kemana, gimana caranya gitu. Sudah ada trust untuk melaporkan itu. Apakah peningkatan kekerasan seksual artinya baru sekarang ada banyak kekerasan seksual? Nggak bisa disimpulkan begitu, justru bisa jadi ini adalah sebenarnya fenomena gunung es kan, di mana baru kelihatan sekarang kita jadi mulai menyelami ke dalam gunung esnya karena sudah mulai ada awareness, baik itu awareness soal definisi kekerasan seksualnya maupun ada peningkatan kepercayaan dalam pelaporannya, baik itu lembaga yang bisa menangani ataupun individu yang dirasa aman untuk bisa merespon kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Apa Gitu sih yang kira-kira. sebenarnya menyebabkan kasus kekerasan seksual ini masih tinggi? Padahal kan kita sudah punya undang-undang TPKS. Sebenarnya ini udah jadi satu kemenangan ya dalam tanda kutip sampai udah ada regulasi yang secara nasional mengatur nih mengenai kekerasan seksual. Tapi yang masih menjadi PR dan perlu kita kawal bersama adalah implementasinya.
gitu. Katakanlah setelah ada aturannya, kita perlu memastikan orang-orang yang melaksanakan aturannya itu juga paham gimana cara pakainya. Jadi bukan hanya melahirkan regulasi, tapi juga dipastikan dipakainya dengan cara yang benar gitu. Nah, fakta bahwa masih banyak terjadinya kasus kekerasan seksual yang diabaikan oleh aparat yang menangani, ataupun justru pelakunya adalah aparat, itu kan sebenarnya menjadi PR besar bahwa regulasi yang sudah bagus pun kalau implementasinya bermasalah, hasilnya akan bermasalah gitu. Jadi kenapa sekarang masih banyak kasus kekerasan seksual dan juga bahkan ada beberapa kasus yang pelakunya adalah orang yang seharusnya menjadi penegak hukum, ya karena implementasinya nih yang belum maksimal dalam regulasi yang udah dibikin. Sehingga masyarakat melihat, oh yang aparat aja bisa melakukan itu, oh, ya udah tenang aja, masyarakat yang melakukan kekerasan seksual juga merasa ya udah tenang-tenang aja, orang aparatnya sendiri bisa melakukan itu gitu. Tapi di sisi lain, karena udah ada regulasi hukum ini, kita juga bisa memberikan tekanan publik yang lebih gitu untuk mengawal kasus-kasus yang seperti itu, sehingga harapannya dengan masyarakat yang udah punya awareness soal kekerasan seksual bisa membantu menciptakan tekanan publik sehingga implementasinya pelan-pelan mulai bisa jalan di koridor yang benar gitu. Nah, Jadi kira-kira gambarannya itu. belakangan ini kan juga terungkap ya kebobrokan penanganannya juga nih Kak, mulai laporan yang nggak ditangani profesional sampai jadi korban kekerasan seksual ketika melapor. Bahkan yang terbaru ada penersangkaan pendamping korban. Apa aja dampak dari situasi ini Kak Niki? Oke, sebenarnya hal-hal kayak gini tuh yang sangat berdampak tuh ke trust ya. Padahal tadi kan aku Ya. sebutin ya bahwa sekarang itu banyak kasus kekerasan seksual yang dilaporkan itu karena ada peningkatan trust kepercayaan publik bahwa oh bisa dilaporkan nih dan ada lembaga-lembaga individu yang bisa menjadi tempat yang aman untuk melaporkan. Nah dengan adanya kasus yang nggak ditangani dengan baik, diabaikan saja atau dipingpong atau bahkan pas dia ngelapor malah menjadi korban baru karena aparat yang tempat melaporkannya justru melakukan kekerasan, kan ini malah melukai kepercayaan publik ya soal implementasi dari aturan mengenai kekerasan seksual. Nah hal ini juga nanti akan berdampak pada meningkatnya penyelesaian kasus melalui cara memviralkan kasus gitu. Kalau selama ini aparat banyak yang atau netizen banyak yang bilang, kenapa sih kalau ada kasus diviralkan, kenapa nggak dilaporkan ke aparat? Nah ini balik lagi nih, implementornya sendiri, aparat sebagai implementornya sendiri, apakah sudah melaksanakan implementasi dari aturan UU TPKS ini dengan baik dan benar gitu. Kalau akhirnya implementasinya nggak benar, trust masyarakat, kepercayaan publiknya jadi memudar, akhirnya masyarakat mikir, oh ya udah, akhirnya kita pakai cara sendiri aja nih gimana cara menyelesaikan ini. Yang akhirnya itu berdampak pada orang lebih percaya pada penyelesaian secara viral daripada menurut aturan yang berlaku, yang membuat nanti aturan ini juga nggak terimplementasi dengan baik juga gitu. Jadi malah makin berkontribusi pada nggak maksimalnya nih implementasinya. Akhirnya jadinya prinsipnya kemudian no viral no justice itu kan yang sekarang banyak terjadi. Padahal memviralkan kasus kekerasan seksual justru memberikan dampak tambahan yang buruk pada korban gitu. Udahlah kasus awal yang nggak terselesaikan, malah menambah masalah-masalah baru kayak misalnya korban dilaporkan dengan UU ITE atau dipersekusi atau diburu sama netizen, jadi terbongkar segala macam identitasnya yang malah membuat penyelesaiannya makin nggak selesai gitu. Jadi itu sih berdampak bangetnya sih ya pada melukai kepercayaan publik ya pada penyelesaian kasus kekerasan seksual. Itu kira-kira Mbak. Kan ada kasus kriminalisasi juga ya pendamping korban, advokat yang membela korban. Nah, bagaimana soal kriminalisasi dari advokat yang justru dia membela korban? Nah, terkait soal persekusi pendamping korban, nah ini juga akan berkontribusi pada makin enggannya korban untuk melaporkan kepada aparat atau melaporkan secara hukum gitu. Karena korban kekerasan seksual tanpa kesulitan-kesulitan ini pun juga sudah sulit untuk melaporkan kasus kekerasan seksual kan. Dengan adanya ini mereka jadi makin berpikir untuk oh kalau gitu mendingan gue nggak usah ngelaporin ya daripada nanti orang-orang yang melaporkan kasus ini malah mendapatkan masalah baru gitu. Jadi ini akan berkontribusi pada dampak negatif yang secara utamanya ini akan melukai kepercayaan publik sih gitu. Karena jadinya malah kasus utama kekerasan seksualnya tidak terselesaikan, tapi malah muncul hal-hal baru yang malah makin membuat korban lelah lahir batin gitu. Dan akhirnya ini berkontribusi pada makin banyak korban yang enggan untuk melaporkan dan akhirnya sistem untuk penanganan dan pencegahan kekerasan seksual itu tidak terlaksana dengan baik seperti yang sudah direncanakan dari UU TPKS. Baik, apa yang dibutuhkan korban saat dia sudah berani melaporkan kasusnya dan apa yang perlu dilakukan pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual dan juga sekaligus mendukung penerapan UU TPKS ini? Oke, satu hal yang perlu aku tekankan banget dan perlu digarisbawahi adalah melaporkan kasus itu adalah satu dari sekian banyak cara dan pilihan yang bisa diambil oleh korban dalam menangani kasusnya. Jadi korban itu tidak bertanggung jawab atau tidak berkewajiban untuk melaporkan kasusnya. Kalaupun korban mau melaporkan kasusnya, itu memang adalah hal yang memang dipilih oleh dia dan
segala hal yang mau dipilih oleh korban itu sepenuhnya adalah kewenangan dia yang didasarkan pada keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban gitu. Jangan sampai kita jadi menimbulkan sentimen bahwa korban itu harus melaporkan. Enggak, itu adalah salah satu pilihan yang kembali lagi ke keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dia sebagai korban. Jadi itu hanyalah salah satu pilihan. Nah, kalau sudah melaporkan, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh korban dan apa yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak di sekitarnya, baik aparat maupun pemerintah maupun orang di sekitar? Hal paling utama bagi korban adalah bagaimana dia didengarkan dan didukung atas apapun keputusannya gitu. Kita sebagai orang di samping korban perlu memastikan kita tidak melakukan kekerasan dalam bentuk lain, dalam bentuk memaksakan rekomendasi atau memaksakan saran. Karena kadang orang di sekitar korban justru gemes banget dan jadi berinisiatif untuk mengambilkan keputusan yang dirasa benar oleh orang di sekitarnya, padahal itu menambah masalah baru pada korban gitu. Itu yang perlu dipastikan bahwa semua keputusan itu ada di tangan korban, jangan sampai kita mengambil kewenangan untuk mengambil keputusan itu dari korban. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang lain? Hal sederhananya adalah tidak melakukan victim blaming. Kalaupun kita belum bisa membantu, minimal selemah-lemahnya iman yang bisa kita lakukan adalah tidak menyalahkan korban, dan segala prosedur yang dijalani itu fokusnya adalah pada pemulihan korban, bukan pada pemberian sanksi pada pelaku. Jadi dalam segala hal itu yang perlu kita pertimbangkan dan prioritaskan adalah soal pemulihan korbannya. Jangan sampai kita semangatnya malah bergeser untuk membalas dendam, memastikan pelaku mendapatkan sanksi dan perspektifnya punitif, padahal kita perlu sadar bahwa memberikan sanksi seberat apapun pada pelaku tidak menjamin adanya keadilan dan pemulihan bagi korban. Sehingga semua proses, semua prosedur perlu dipastikan, satu, memprioritaskan korban, dua, berorientasi pada pemulihan korban, dan yang ketiga, segala hal itu kewenangan pengambilan keputusan itu adanya di korban dan kita tidak bisa memaksakan pada korban. Itu sih. Terima kasih Rika Rosvianti alias Niki, founder @_perempuan_. Upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024 menarik 28,6 juta pemirsa di platform NBC Universal, menjadikannya pembukaan Olimpiade musim panas yang paling banyak ditonton sejak London 2012. Presiden NBC Sports, Rick Cordella, menyebut upacara tersebut sebagai salah satu yang paling ambisius dan kompleks dalam sejarah Olimpiade, menarik banyak penonton di seluruh platform NBCU dan mencetak rekor untuk Peacock. Upacara teatrikal berdurasi 4 jam ini menghasilkan 10 juta penonton lebih banyak dibandingkan pembukaan Tokyo 2021 dan lebih dari 2 juta penonton dibandingkan Rio 2016. Prosesi tradisional tim nasional kali ini dilakukan dengan perahu menyusuri Sungai Seine dan menampilkan visual yang memamerkan Perancis modern. Dua atlet menembak muda asal Tiongkok, Zheng Lihao dan Huang Yuting, merebut medali emas pertama Olimpiade Paris 2024 setelah memenangkan final nomor air rifle 10 meter beregu campuran. Zheng peraih medali perak di Olimpiade Tokyo 2020 pada usia 16 tahun bersama Huang yang berusia 17 tahun berhasil mengalahkan duet Korea Selatan, Gem Ji-hyun dan Park Ha-jun dengan skor 16-12. Sementara itu, medali perunggu diraih oleh atlet Kazakhstan, Alexandra Le dan Islam Satpayev setelah mengalahkan wakil Jerman Maximilian Ulbrich dan Anna Johnson dengan skor 17-5. Gurun Badai Injaran di Tiongkok berhasil masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO setelah peninjauan oleh sesi ke-46 Komite Warisan Dunia UNESCO. Gurun terbesar ketiga dan gurun pasir bergerak terbesar kedua di Tiongkok ini dikenal dengan gundukan pasir stabil raksasa tertinggi di dunia mencapai 460 meter, konsentrasi danau antar dunau tertinggi, hamparan pasir bernyanyi terbesar, dan bentang alam yang terkikis angin. Tiongkok berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan situs warisan alam ini, memperkuat kerjasama internasional, dan mempromosikan peradaban ekologi global. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Aceh. Seorang penumpang kapal Aceh Hebat 2 berinisial AU berumur 24 tahun asal Aceh Besar melompat ke laut. Menurut Kapolsek Uleleh AKP Ayub di Banda Aceh, penumpang itu melakukan aksi tersebut karena diduga depresi setelah akun game Mobile Legends miliknya dibobol. Berkat bantuan perahu nelayan, korban berhasil diselamatkan dan dinaikkan kembali ke kapal.
Selanjutnya menuju Cirebon, Jawa Barat. Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat bersama Densus 88 melakukan tindakan antisipasi radikalisme sejak dini. Aksi ini dilakukan dengan cara roadshow, penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dari satu sekolah ke sekolah, khususnya tingkat SMA SMK. Kegiatan ini juga dibarengi dengan deklarasi anti-terorisme, radikalisme, dan penguatan 4 pilar kebangsaan serta sosialisasi anti judi online. Roadshow tersebut dilaksanakan mulai 23 Juli hingga 7 Agustus 2024 mendatang. PJ Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan, roadshow dengan tema kebangsaan dan deklarasi terorisme, radikalisme sebagai tindakan antisipasi di kalangan pelajar. Kata Agus, generasi muda diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang relevan dan adaptif. Terakhir mampir Nusa Tenggara Barat. Ribuan kamar hotel disiapkan para pengusaha akomodasi di Nusa Tenggara Barat NTB menjelang MotoGP di sirkuit Mandalika 27 hingga 29 September 2024. Para pengusaha, terutama di Lombok Tengah, menyiapkan kamar untuk para penonton ajang balap MotoGP. Hotel-hotel di Lombok Tengah hingga saat ini sudah terpesan sekitar 80%. Sekretaris Mandalika Hotel Association (MHA) Rata Wijaya mengatakan, jumlah kamar hotel di Lombok Tengah terutama yang masuk MHA sekitar 3.000-an kamar. Jumlah tersebut tak termasuk kamar homestay dan sarhunta yang tersebar di wilayah Mandalika dan sekitarnya. Berdasar peraturan gubernur tentang penyelenggaraan usaha jasa akomodasi di Ring 1, yaitu hotel-hotel di Lombok Tengah hanya boleh menaikkan tarif kamar maksimal 3 kali lipat pada saat MotoGP berlangsung. Menurut Rata Wijaya, saat MotoGP 27 hingga 29 September mendatang, angka hunian kamar hotel di Lombok Tengah dipastikan akan penuh. Sebab jika melihat tren pelaksanaan MotoGP selama 2 tahun terakhir, hunian kamar di Lombok Tengah terutama di kawasan Mandalika sudah penuh oleh tamu-tamu yang ingin menyaksikan balapan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending pagi hari ini. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit, stay safe and happy. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.